Shalom Bapak Saudara. Shalom. Puji nama Tuhan, semangat ya Bapak Saudara. Kita mau siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan di sore hari ini. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Kita mau sama-sama bersorak menyembah nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita pujikan Yesus, penyelamatku. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Yesusku penyelamatku, monggo. Yesus
saat sore hari ini. Kita mau sama-sama buka hati kita, kita mau sama-sama buka mulut kita. Sembahlah kita saat sore hari ini. Haleluya. Kita buka hati kita, kita buka mulut kita. Bersorak menyembah-Mu Yesus. Mari Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, mengubah, memuliakan setiap kami Bapa. Sungguh Tuhan kami rindu Engkau hadir tengah-tengah kami Bapa. Kami mau serahkan ibadah sore hari ini hanya ke tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Allah kita, saudara. Siap puji nama Tuhan ya, saudara. Haleluya. Kita mau datang ke hadirat Tuhan dengan hati penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan. Sukacita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita, buka yang gembira, tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang dan gunung-gunung berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datanglah ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya.
kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian dan gunung-gunung. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Sekali lagi katakan, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Puji nama Tuhan. Amin. Dialah Yesus yang menjadi Raja di atas kita. Kita sambut dengan pujian Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk dunia. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama kita mau katakan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk dunia. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar.
saudara. Kita mau siapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan, pelayan persembahan. Nanti saudari bisa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, Kau telah kumpulkan kami sore hari ini di tempat ini dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat, dengan keadaan selamat. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan sedikit dari berkat yang Kau berikan, biarlah apa yang kami berikan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kita pujikan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, lalu baru setiap hari, rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, mari bawa saudara kami berdiri. Setiap hari rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Katakan dengan sukacita. Sorak-sorai memuji, tunaikan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Tuhan, biarlah setiap persembahan kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan karya terbesar, kasih yang terindah, hati yang mulia.
Shalom. Shalom, selamat malam. Saya harap semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Amin. Adalah sebuah anugerah Tuhan kalau kita masih diizinkan dalam keadaan baik, Bapak Ibu Saudara. Kita dalam keadaan sehat, fit, fresh, itu semata-mata karena Tuhan yang memberkati kita dengan kesehatan. Amin. Nah, minggu lalu Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar bahwa penebusan oleh Kristus itu hanya berlaku bagi setiap orang yang ada di dalam Dia. Katakan di dalam Dia. Hanya di dalam Dia atau di dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jalan lain. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa penebusan oleh Kristus berarti pengampunan dosa bagi kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa semua manusia, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan pengharapan satu-satunya bagi manusia untuk memperoleh kemuliaan Allah kembali hanyalah lewat Kristus Yesus. Jadi lewat Kristus dosa-dosa kita diampuni olehnya. Dan kita juga belajar bahwa penebusan kita terjadi semata-mata hanya karena kelimpahan dan kekayaan kasih karunia Allah, bukan oleh karena perbuatan baik kita. Amin. Kita tetap harus berbuat baik, tapi bukan supaya kita selamat. Kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itu dua hal yang sangat berbeda. Yang pertama, berbuat baik untuk selamat berarti berbuat baik itu sebagai syarat selamat. Bukan seperti itu. Kita berbuat baik justru produk karena kita sudah diselamatkan. Orang Kristen yang sudah diselamatkan, percaya kepada Kristus, maka kita wajib harus melakukan perbuatan baik supaya nama Bapa kita dipermuliakan. Nah, minggu ini kita akan belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang budak atau hamba yang sudah ditebus, minggu lalu kita belajar sebagai seorang budak dosa, kita ditebus oleh darah yang mahal. Kita mau belajar hari ini sebagai budak atau hamba yang ditebus, apa saja sebenarnya yang berubah dalam hidup kita. Seorang budak yang kehidupan sehari-harinya statusnya sebagai budak, lalu tiba-tiba ditebus, maka ada sesuatu yang berubah. Lebih tepatnya harus ada yang berubah. Karena kalau tidak ada yang berubah, maka apalah artinya dia lepas dari perbudakan. Kalau hidupnya tetap tinggal dalam perbudakan, harus ada yang berubah. Nah, apa saja yang berubah? Sebelum kita mempelajari lebih dalam, kita baca terlebih dahulu ayat emas kita bulan April ini dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai dengan 10. Kalau minggu lalu kita hanya baca ayat 7 sampai 8, minggu ini kita baca sampai ayat yang ke-10. Mari dibuka Alkitabnya dan kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai yang ke-10. Yang sudah ketemu katakan bersama-sama, amin. Amin, sudah ketemu. Kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Ini ayat emas kita yang kita pelajari. Kita belajar dari hari Minggu ke Minggu. Lalu kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti Selamat Pagi Bapak, para pembicara yang sudah terjadwal menyampaikan setiap materi tidak jauh dari ayat-ayat ini. Ya, dan kita banyak belajar. Saya pribadi sangat mendapatkan banyak pengertian yang baru dari para pembicara di doa pagi, ya. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara pun menyaksikan Selamat Pagi Bapak atau doa pagi. Nah, hari ini kita akan belajar apa saja yang berubah Bapak Ibu Saudara.
Apa saja yang berubah ketika kita sudah ditebus dari budak atau hamba dosa? Yang pertama, penebusan oleh Kristus merubah status kita. Yang berubah pertama adalah statusnya dulu, jelas. Dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Kita buka Roma pasal 6 ayat 16 sampai dengan 19. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sedikit banyak membuka beberapa ayat-ayat yang begitu indah dan memberi kekuatan bagi kita. Roma pasal 6 ayat 16 sampai 19 saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara menyimak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Bapak Ibu Saudara, status kita sebelum mengenal Kristus adalah hamba dosa. Atau lebih tepatnya budak dosa. Kita diperbudak oleh dosa. Dosa itulah yang mengikat kita. Kata budak artinya hanya bisa menuruti apa yang tuannya perintahkan. Budak hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya, yang disuruhkan oleh tuannya. Demikianlah halnya tubuh kita menuruti dosa sebagai tuan. Makanya sebelum kita mengenal Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang jatuh bangun terus di dalam dosa. Kenapa? Karena dosalah yang jadi tuan kita. Dosa yang memerintah kita. Sehingga begitu mudah kita melakukan dosa. Ya atau iya? Sebelum kita mengenal Kristus, kata-kata kotor itu begitu cepat keluar dari mulut kita. Semua binatang kaki 4 apapun jenisnya kita keluarkan. Sebelum kita mengenal Kristus, segala jenis minuman mungkin bapak-bapak pernah coba. Ya, dari yang warnanya putih sampai warnanya merah sampai warnanya hitam mungkin ya. Dicoba semua. Alasannya tombo ngantuk. Kalau ketawang mangu tombo gen anget gitu ya. Semua dicoba. Apalagi mungkin segala jenis kebohongan dengan berbagai macam jurus sudah kita lakukan. Dan itu dengan begitu mudah kita kerjakan. Kenapa? Karena kita menjadi budak dosa. Dosa yang menuntun kita. Dosa yang menjadi tuan atas kita. Bahkan saya katakan Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika Bapak Ibu Saudara sudah mengenal kebenaran. Masihkah kita berbuat dosa? Halo? Masih. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-7 Bapak Ibu Saudara. Roma 7 ayat 15 sampai 17. Tolong disimak di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan. Roma 7 ayat 15 sampai 17. Roma pasal yang ke-7 ayat 15 sampai 17 dikatakan demikian. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, terjemahan baru memang kalimatnya seperti ini. Baku memang, tapi agak membingungkan. Tapi sebenarnya kalau kita baca berulang-ulang kita akan menemukan sesuatu. Nah, supaya untuk mempermudah kita baca, saya sudah tuliskan di sana versi firman Allah yang hidup, yang bahasanya lebih sederhana, bisa gampang dipahami. Di Alkitab yang versi ini dituliskan gini, perhatikan Bapak Ibu bisa lihat layar ke depan semoga kelihatan.
saya sama sekali tidak dapat memahami diri saya sendiri. Ini kata Rasul Paulus. Karena sebenarnya saya ingin melakukan hal yang baik, tetapi saya tidak dapat. Saya melakukan hal-hal yang tidak saya kehendaki, hal-hal yang saya benci. Saya tahu benar bahwa apa yang saya lakukan itu salah, dan perasaan bersalah merupakan bukti bahwa saya mengakui hukum-hukum yang saya langgar itu. Tetapi saya tidak dapat berbuat apa-apa, sebab yang melanggar hukum bukan saya, melainkan dosa dalam diri saya yang jauh lebih kuat daripada saya, yang mendorong saya melakukan perbuatan jahat. Inilah kenapa kita dikatakan budak dosa. Kita tahu apa yang benar. Jujur itu benar, jujur itu baik, jujur itu sesuai dengan hukum Taurat. Tetapi justru yang keluar dari mulutku adalah kebohongan. Padahal aku tahu bohong itu salah. Yang aku tahu jujur itu kebenaran. Tapi kenapa yang keluar kebohongan? Dan perasaan bersalah ini sebagai tanda bahwa sebenarnya aku tahu bahwa berbohong itu melanggar hukum atau hukum Taurat. Sehingga Rasul Paulus menyimpulkan, jadi kalau demikian, kalau aku berbuat apa yang tidak baik, sesungguhnya bukan aku yang melakukannya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Bapak Ibu, sedemikianlah kuatnya dosa mengikat kita. Jadi kalau ada orang yang bilang, ora sang gereja-gerejonan, ora sa Tuhan-Tuhanan, aku ndak rajin ke gereja ndak apa-apa. Saya pernah dengar kata-kata ini dari mulut seseorang. Suatu kali saat saya lagi makan sebuah warung daerah Banyuanyar. Saya makan ngobrol. Terus saya tanya, piye suwerane gereja? Orang ini bilang, aku ora ning gereja ora apa-apa. Sing penting satu, aku ora berbuat sing salah. Kedua, aku ora ngelarani wong. Prinsipnya aku tidak melakukan apa yang salah. Dan aku tidak membuat orang lain jadi sakit hati karena saya. Itu cukup bagi orang ini. Tapi sekarang setelah Bapak Ibu mendengar ayat tadi, benarkah hal itu? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau kita membiarkan diri kita terus berjalan tanpa Tuhan di samping kita, maka kita tidak akan bisa terus berbuat baik. Kenapa? Karena kuasa dosa akan terus membuat kita mudah melakukan dosa. Dan orang yang berkata seperti itu sama saya hari ini ada di tengah-tengah kita. Duduknya di belakang sana, baju merah. Mas Pandu ngomong sama saya gitu. Sekarang sadar, oh iya, saya sudah melakukan semua, kurang satu yang belum, ke gereja, ibadah. Nah sekarang puji Tuhan, sudah mulai beribadah bahkan rajin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa bisa keluar dari dosa dengan kekuatan kita sendiri, maka kita salah besar. Dosa itu terlalu kuat. Bapak Ibu nyetel TV, pegang remote, ganti program, tahu-tahu yang ibu-ibu sudah berusaha, aku rasa nonton infotainment-infotainmentan, ndak marahi seneng ngegosip. Tapi begitu ketemu infotainment, ndak sengaja nih, dilihat dah, dilihat, membuat bahan supaya kalau ketemu teman bisa nyambung ngobrolnya. Nah saya itu kalau dijak ngobrol masalah artis-artis sekarang, belas gak mudeng Bapak Ibu, beneran. Nggak pernah nonton TV. Sekarang saya nontonnya itu cuman lagu-lagu, instrumen, gara-gara Niel. Kalau udah pulang ke rumah mau nyetel TV nggak bisa, Niel sudah waktunya tidur. Kalau Niel tidur nyetelnya instrumen, ya sudah nggak pernah nonton sekarang. Nyetelnya lagu-lagu saja. Nah kita baru pegang remote aja kita tergiring untuk melakukan dosa. Kita ngobrol biasa ini, pelayan-pelayan Tuhan, rapat retret. Lu tuh rapat untuk retret loh. Tapi tiba-tiba karena terus ngobrol, gaduk ngomongin gosip, ngomongin ngerasani. Bablas dah.
Ya bablas. Wong itu terlalu enak untuk dilewatkan. Mau ngerasani si A, si B, si C, wane gadok ya gadok aja terus. Karena terlalu nikmat. Dosa itu dengan mudahnya akan menggiring kita. Itu rapat, retret, Pak Ketua, ya kan, kasih keluar pengumuman, keputusan. Tiba-tiba keputusannya, wah saya tidak setuju dengan keputusan itu Mas Lili. Gimana gini, rodok mangkel, gresulo. Gampang, dosa itu giring loh, gitu. Orang itu sebenarnya nggak senang sama kamu. Makanya ditolak terus idenya gitu. Padahal tidak seperti itu. Tapi dosa yang terlalu kuat mengikat kita. Nah Kristus, yang dilakukan Kristus lewat kematiannya adalah membebaskan kita. Kita tidak lagi menjadi budak dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Nah hamba kebenaran artinya adalah mengabdikan diri di bawah kepemimpinan Kristus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-10. Masih satu rangkaian dari ayat-ayat yang kita baca di awal tadi. Tapi saya langsung buka yang terjemahan sederhana Indonesia. Dituliskan dalam Efesus 1 ayat 10 terjemahan sederhana. Dan Allah akan menyelesaikan pada waktu yang sudah Dia tentukan. Inilah tujuan dari rencananya itu. Supaya Kristus menjadi kepala atas segala sesuatu. Baik yang ada di sorga maupun di bumi. Nah Bapak Ibu Saudara, saya harus tegaskan di awal bahwa Bapak Ibu Saudara, saya juga di dalamnya, kita dulu adalah budak dosa. Diikat oleh dosa, dikendalikan oleh dosa. Kita mengabdi kepada Tuhan kita yang namanya dosa. Sehingga kita mudah jatuh ke dalam dosa. Lalu Tuhan membebaskan kita, tidak lagi menjadi budak dosa. Nah, banyak orang Kristen salah berpikir ketika sudah dibebaskan, dimerdekakan oleh Tuhan, berarti sekarang saya bisa bebas berbuat dosa. Karena saya sudah merdeka nih. Dan kemerdekaan saya karena darah Yesus, bukan oleh karena perbuatan baik. Wah, kalau gitu caranya kita bebas berbuat dosa, yang penting percaya kepada Yesus, selamat. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Nah menurut Efesus tadi dikatakan Kristus itu menjadi kepala. Namanya kepala, kepala inilah yang memimpin kita. Amin. Memang kita bebas dari dosa. Tapi Rasul Paulus berkata jangan gunakan kemerdekaanmu itu untuk berbuat dosa. Lalu gimana caranya supaya kita merdeka dan tidak melakukan dosa? Ya jadikan Kristus ini sungguh-sungguh sebagai kepala bagi hidup kita. Makanya saya mengatakan menggunakan kata hamba, bukan budak lagi. Menggunakan kata hamba. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat, minggu lalu saya sempat singgung sedikit. Perhambaan dalam tradisi Yahudi berbeda dengan perbudakan Romawi Yunani. Kalau perbudakan Romawi Yunani tidak ada batas waktunya. Dan budak adalah orang yang tidak punya hak asasi. Tapi perhambaan Yahudi, kalau Bapak Ibu ingat, Abraham dan Sarah punya hamba, namanya Hagar. Hagar bahkan oleh Sarah diberikan kepada Abraham. Hamba dalam tradisi Yahudi bahkan erat hubungannya bisa menjadi anggota keluarga. Kalau kita hambanya kebenaran, kita hambanya Kristus, kita bukan berarti diperbudak oleh Kristus, tidak. Kita mengabdi kepada Kristus yang adalah kepala, tetapi kita ini juga bagian dari keluarga Tuhan. Hamba dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu Saudara, bahkan bisa mendapatkan warisan. Mendapatkan menjadi penerus atas apa yang dilakukan tuannya. Elia punya abdi namanya Elisa. Elia meneruskan itu semua, bahkan kuasanya kepada Elisa. Musa punya abdi yang begitu dia kasihi. Yang bahkan Alkitab mencatat ketika Musa masuk dalam kemah pertemuan, orang lain pergi meninggalkan Musa, satu orang ini nungguin dengan setia di depan pintu kemah. Namanya siapa? Yosua. Itu abdinya Musa. Tapi bagi Musa, Yosua ini adalah penerusnya.
Yosua inilah yang akan meneruskan sepak terjangnya Musa. Itu perhambaan dalam tradisi Yahudi, beda sekali dengan perbudakan Romawi Yunani. Makanya ketika kita dibebaskan dari budak dosa, kita tidak serta-merta bebas kayak non sewu, hewan yang dilepas dari kandang terus liar gitu, tidak Bapak Ibu Saudara. Kita tetap di bawah kendali seorang tuan. Tapi bukan lagi dosa yang jadi tuan kita, tetapi Kristus yang menjadi tuan kita. Nah, Kristus tuan yang sangat mengasihi hambanya. Kita diangkatnya menjadi anak. Amin. Bahkan kita diberikan kuasa. Mari kita menggunakan kemerdekaan ini dengan baik, dengan hidup di bawah kepemimpinan Kristus. Yang kedua, yang pertama tadi penebusan oleh Kristus, yang berubah apanya? Statusnya. Dari budak dosa jadi hamba kebenaran. Yang kedua, yang berubah apa? Cara hidupnya. Dari cara hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Harus berubah. Bapak Ibu Saudara, seorang budak dibebaskan, tapi kalau cara hidupnya tetap sebagai budak, lalu apa artinya penebusannya? Apa artinya pembebasannya? Apa artinya? Kalau seseorang sudah dibebaskan dari perbudakan, tapi dia tetap memilih hidup sebagaimana seorang budak, lah buat apa artinya ditebus, dibebaskan? Kalau kita ingat rakyat Israel dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, di padang pasir, dengan berbagai macam tantangan, rintangan yang terjadi. Orang-orang Israel itu ngeluh, mereka berteriak kepada Musa dan protes. Walah Musa, nek ngerti koyo ngene, mendingan aku di Mesir. Rakyat Israel bilang gitu. Walah Musa. Kalau tahu susah kayak gini keluar dari Mesir, kalau tahu perjalanan menuju tanah perjanjian Kanaan itu demikian beratnya, mbok sudah mendingan saya tinggal di Mesir, karena di Mesir segala sesuatu tersedia. Sudah dibebaskan dari perbudakan, tapi mentalnya masih mental non sewu budak. Udah tinggal jalan ngikutin perintah Tuhan, ngikutin apa yang Tuhan mau, tapi mentalnya tetap mental budak. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga pernah mengalami, atau jangan-jangan saat ini masih mengalami. Kita sudah dibebaskan sama Tuhan, tapi mental kita masih mental budak dosa. Mental budak dosa itu kayak apa? Banyak contohnya. Contoh yang kasar, yang gampang ya terus melakukan dosa. Berarti kita masih jadi budak dosa. Masih kata-katanya kotor, masih pikirannya kotor, perbuatannya kacau. Itu berarti kita masih jadi budak dosa. Atau kita sudah melakukan hal-hal yang baik, tapi dorongannya, motivasinya perbuatan baik kita adalah supaya masuk surga. Nah itu mentalnya masih mental budak. Mental budak itu kan nurut supaya tidak dihukum. Mental budak itu nurut sama Tuhan supaya nggak disesah, nggak dihukum. Kalau Bapak Ibu Saudara kita berbuat baik supaya tidak masuk neraka, supaya kita bisa masuk surga, itu namanya mentalnya masih mental budak. Sekarang kita harus melakukan perbuatan baik bukan supaya kita masuk surga, karena kepastian kita masuk surga karena iman. Lalu mental yang sebenarnya gimana? Ya mari kita berbuat baik bukan supaya masuk surga, kita berbuat baik supaya memuliakan nama Tuhan. Karena kita sudah yakin saya ini masuk surga, saya ini anak Tuhan dipilih, apa ya pantas. Saya gembel gelandangan tiba-tiba diangkat anak oleh Bapak Presiden, tapi saya masih gembel di jalan, tindian, tatoan, tidur di pinggir jalan, makan makanan dari sampah, nodongin orang lewat. Di Jogja sekarang lagi rame namanya klitih katanya. Ya, di berita rame. Katanya orang di Jogja sekarang kalau mau pagi-pagi berangkat nyari sahur harus pakai tameng katanya. Harus pakai komplit supaya enggak kena klitih. Klitih itu kira-kira ya sama seperti
begal lah ya, kurang lebih gitu ya. Kalau kita sudah jadi diangkat anak sama presiden tapi hidupnya masih ngegembel, masih begal, masih ngelitih, melakukan segala macam lah, berarti kita nggak mensyukuri kita sudah diadopsi oleh presiden. Sama halnya kita sudah diangkat anak oleh Tuhan, kita dibebaskan dari dosa menjadi hamba kebenaran, diadopsi oleh Allah Bapa menjadi anaknya. Tapi kalau sikap kita masih kayak gitu ya kacau semuanya. Berarti kita tidak mau diangkat menjadi anak. Kita mempermalukan yang mengangkat kita anak. Sehingga kalau kita sudah ditebus maka cara hidup kita harus berubah. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 Bapak Ibu Saudara. Dikatakan demikian, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan kita ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini penebusan dalam hal ketika seorang Israel, seorang Yahudi melakukan dosa, maka dia harus mempersembahkan korban penebus salah. Kalau orang yang cukup mapan, lembu. Kalau sedengan, domba. Turun lagi jadi tekukur ya Pak, merpati. Turun lagi kalau nggak punya apa-apa, gandum. Korban menebus dosa supaya dianggap pulih atau tahir dosanya. Nah, Kristus adalah anak domba yang tak bernoda, tak bercacat, yang dipersembahkan menjadi korban untuk menebus dosa umat manusia. Nah, kata-kata yang di ayat 18 dikatakan sana menarik, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bahasa aslinya sia-sia. Next Pak. Dikatakan sia-sia itu bahasa aslinya adalah mataios. Tidak ada. Saya udah tuliskan di sana. Sia-sia itu bahasa aslinya menggunakan kata mataios Bapak Ibu Saudara, bahasa Yunaninya. Mataios itu artinya tidak berguna, gak ada tujuan. Itu mataios. Kita telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Kalau diganti dengan kata-kata ini berarti kita telah ditebus dari cara hidup yang tidak berguna. Kita telah ditebus dari cara hidup yang tidak punya tujuan. Oleh darah yang mahal. Bapak Ibu Saudara, ketika seorang menciptakan sesuatu, dia menciptakan itu dengan tujuan. Ada enggak orang bikin seperti ini itu iseng gitu? Ada besi dan busa dibentuk, wah apik yo iki yo, dipajang aja gitu. Enggak. Pencipta kursi, dia mengambil besi dan mengambil busa ini dibentuk sedemikian rupa, tujuannya untuk apa? Nuwun sewu, untuk apa ini? Didudui. Betul Pak ya, didudui seperti ini. Apa yang terjadi kalau kursi yang diciptakan ini sudah tidak kuat didudui? Didudui meleot-meleot, bolong, kalau saya dudui ambruk. Apa yang kita lakukan terhadap kursi yang seperti ini? Gak dipakai. Kalau kita niat jadi dandani. Tapi kalau sudah tidak bisa diduduki lagi, lah buat apa? Ya taruh aja. Berarti kursi ini tidak berguna. Handphone Bapak Ibu Saudara yang Bapak Ibu Saudara pegang sekarang, itu kan diciptakan ada tujuannya. Telepon, WA, moto, video, Instagram, Facebook, semua diciptakan tuh dalam handphone, dimasukkan jadi satu. Plung, jadilah handphone yang penuh dengan berbagai macam tujuan. Suatu kali saat handphone ini nyemplung di kloset misalkan, dibawa ke kamar mandi, nyemplung, plung, diambil basah, nggak nyala. Handphonenya masih utuh, tapi dinyalakan tidak menyala. Buat telepon nggak bisa, WA nggak bisa, SMS nggak bisa, moto nggak bisa, awang nggak bisa nyala. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan terhadap handphone ini? Dandani kalau niat, diservis. Kalau enggak ya sudah. Artinya handphone ini tidak
berguna. Karena handphone diciptakan untuk itu semua tapi nggak bisa dipakai. Kursi diciptakan untuk duduki tapi melewat nggak bisa dipakai, kursinya nggak berguna. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menebus kita dari cara hidup yang sia-sia, yang nggak berguna. Maksudnya apa? Mungkin Bapak Ibu berpikir, loh selama ini hidupku bukannya nggak berguna loh. Saya punya tujuan loh. Pak Daniel, saya punya tujuan. Om, saya punya tujuan. Tujuan saya adalah untuk membahagiakan keluarga. Tujuan saya adalah untuk sukses. Tujuan saya adalah untuk berhasil, untuk bahagia. Itu semua tujuan yang baik. Tujuan yang baik. Tapi sebenarnya itu semua matayos. Sia-sia. Loh kok bisa? Wong saya berjuang buat keluarga kok sia-sia. Wong saya berjuang untuk sukses, untuk bahagia kok sia-sia. Iya. Karena kita buka coba. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 25. Dikatakan di sana, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri. Nuhun sayu Bapak Ibu Saudara, apa gunanya kita membahagiakan keluarga? Apa gunanya kita sukses, berhasil, kaya raya, terkenal, populer kalau jiwa kita binasa? Sehingga Rasul Petrus katakan kita ditebus dari cara hidup yang matayos, yang sia-sia, yang gak berguna. Saya perlu sampaikan ini karena mungkin ada beberapa orang yang agak tersentil, tidak terima ketika saya mengatakan hidupnya dahulu sebelum mengenal Kristus tidak berguna. Mungkin agak gak terima, oh enggak, hidupku tuh berguna, ya minimal buat keluargaku, dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa ngumpul di tempat ini, tapi pikirannya kemana-mana. Bisa. Ada di sini, tapi pikirannya gerambiang kemana-mana. Mikir rumah, mikir PR, mikir tugas, gerambiang kemana-mana. Ibadahnya matayos, tidak berguna. Badannya di sini, pikirannya hilang, kabur. Itu cara kerja iblis. Useless. No purpose, tidak berguna. Bapak Ibu Saudara kalau datang ke tempat ini tapi pikirannya gerambiang kemana-mana, mendingan gak usah datang deh. Karena useless, no purpose, gak berguna. Tuhan tahu betul satu-satunya yang berguna, yang akan bermanfaat untuk kita kelak adalah keselamatan di dalam Kristus. Karena hidup kita di dunia ini sementara Bapak Ibu Saudara. Alkitab mengatakan 70 tahun kurang lebih kita hidup di sini. Bisa lebih 80, 90, tapi kata Alkitab sisanya hanya apa Pak? Penderitaan dan kesukaran. Dan terbukti ya, ada memang orang 80 tahun masih seger buger, ada. Enggak menderita tuh, oh coba aja. Mudanya dia bisa makan sate kambing sama duren. Tapi 80 walaupun masih buger bisa makan sate kambing sama duren. Anak-anak muda makan bus, dia cuman nelan ludah, menderita. Menderita karena gak bisa menikmati itu. 70 tahun kata Alkitab, sisanya penderitaan dan kesukaran. Sebentar Bapak Ibu Saudara, tapi yang di surga sana kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kekal itu lebih lama dari 1000 tahun. Kekal itu lebih lama dari 1.000.000 tahun. Kekal itu lebih lama dari 1.000.000.000 tahun. Miliar, karena nanti di atasnya miliar daripada bingung. Lebih lama dari 1.000.000.000 tahun, itu kekal. Monggo dipilih. Kalau Bapak Ibu Saudara betah di dunia yang cuma 70 tahun ini, silahkan dihabiskan dengan seenak hati. Enggak apa-apa, monggo. Toh kan keselamatan masing-masing ya. Masing-masing. Puas-puaskan di dunia ini selama 70 tahun. Bebas mau ngapain. Tapi di sana, dalam kekekalan pilihannya cuma 2. Penderitaan kekal atau sukacita yang kekal. Mari kita memilih sukacita yang kekal. Amin.
kita ditebus dari cara hidup yang matayos, yang sia-sia Bapak Ibu Saudara, tidak punya tujuan. Lukas 9 ayat 25 ini yang versi terjemahan sederhana, dalam banget. Cetu kalau katanya Om Pandu. Cetu, dikatakan demikian, pikirkanlah. Perhatikan, pikirkanlah kalau akhirnya kamu mati dan tidak mendapatkan hidup kekal, apa gunanya kamu menjadi kaya sampai memiliki seluruh harta di dunia? Bersyukurlah kalau kita bisa pintar, bersyukurlah kalau kita bisa sukses, bersyukurlah kalau kita bisa kaya. Tapi apalah artinya pintar, sukses, dan kaya kalau jiwamu binasa? Apalah artinya? Efesus 4 ayat 21-24 tuliskan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Di luar Allah, kebenaran dan kekudusan yang ada hanyalah kebenaran dan kekudusan yang palsu. Di luar sana, banyak Bapak Ibu Saudara, di luar Kristus. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan ini dengan baik. Di luar Kristus, ada enggak orang yang mengejar kebenaran dan kekudusan? Ada enggak? Banyak. Semua agama mengajarkan itu. Betul? Semua agama dan kepercayaan mengejar kebenaran dan mengejar kekudusan menurut versinya masing-masing. Tapi dengarkan apa kata firman, bahwa hanya di dalam Kristus sajalah ada kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena kebenaran dan kekudusan kita bukanlah yang kita capai sendiri, tapi kebenaran dan kekudusan yang dianugerahkan. Beberapa waktu lalu saya sudah bilang sama Bapak Ibu Saudara, kita ini di dalam Kristus. Kita berdosa, Kristuslah yang suci, tapi karena kita di dalam Kristus, yang nampak di hadapan Allah Bapa adalah kekudusan dan kebenarannya Kristus. Bapak Ibu Saudara, Alkitab menggambarkan, saya akan ringkas saja gambarannya, bahwa kebenaran dan kekudusan kita ini ibarat Allah Bapa. Kita ada di dalam tengah-tengah persidangan. Kita ada dalam tengah-tengah penghakiman. Allah Bapa yang adalah hakim melihat manusia, saya yang penuh dengan dosa, cacat, celah, segala macam kesalahan. Allah Bapa melihat manusia yang demikian tidak pantas. Manusia harusnya mendapatkan murka Allah atas dosa-dosa kesalahannya. Di sisi lain, duduklah Yesus Kristus yang tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan kesalahan, kudus dan benar adanya. Alkitab menggambarkan, maka Allah Bapa melihat kita ini, kebenarannya dilihat, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi Allah Bapa melihat Kristus yang kudus dan yang benar. Makanya Alkitab bilang, hanya di dalam Kristuslah kebenaran yang sejati. Ini namanya kebenaran substitusi. Allah melihat kebenaran kita dari kebenarannya Kristus. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa sungguh-sungguh mengerti hal ini dan merasa bersyukur. Kalau Allah Bapa melihat kita dari kebenaran kita, mati semua kita, binasa semua. Tapi ada Kristus yang duduk, dan kebenarannya, kekudusannya inilah kebenaran dan kekudusan kita. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dilihat, dipandang oleh Allah Bapa benar dan kudus bukan karena kita sendiri, tapi karena
Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, penebusan oleh Kristus berarti pemindahan kewarganegaraan bagi kita. Yang pertama yang berubah apanya? Yang pertama yang berubah apanya? Statusnya. Yang kedua yang berubah apanya? Cara hidupnya. Yang ketiga yang berubah, kewarganegaraannya. Kolose 1 ayat 13-14 dikatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kingdom citizenship. Kita dipindahkan menjadi warga negara kerajaan surga. Filipi pasal 3 18-20 dalam terjemahan sederhana mengatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Filipi pasal 3 ayat 18-20. Saya berkata begitu karena ada hal yang sangat menyedihkan hati saya. Seperti yang sudah pernah saya katakan berulang kali kepada kalian, sekali lagi saya ingatkan bahwa sekarang ada banyak orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus, tapi hidup mereka bertolak belakang dengan harga penebusan yang sudah dibayar Kristus di kayu salibnya. Cara hidup seperti itu hanya akan berakhir pada kebinasaan. Mereka memikirkan hal-hal duniawi dan tidak melayani Allah. Hidup mereka hanya untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Mereka melakukan segala macam hal yang memalukan, bahkan merasa bangga atas semuanya itu. Tetapi kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Dan kita sangat merindukan saatnya penguasa dan penyelamat kita, Kristus Yesus, datang kembali dari sana. Kita sudah menjadi warga kerajaan surga. Yang percaya katakan amin. Kita sudah menjadi warga kerajaan surga, Bapak Ibu Saudara. Kita dipindahkan dari dunia ini menjadi warga kerajaan surga. Dari mana? Dari penebusan Kristus. Kita dipindahkan. Kita dimerdekakan menjadi hamba kebenaran. Cara hidup kita menjadi baru. Semua ini demi sebuah kewarganegaraan yang baru, yaitu warga kerajaan surga. Karena demikian rindunya Tuhan untuk melihat Bapak Ibu Saudara dan saya ini ada di surga. Begitu rindunya Tuhan menyaksikan anak-anaknya tidak binasa tetapi tinggal bersama-sama dalam kerajaannya yang kekal di surga. Maka Allah turun ke dunia. Kristus turun ke dunia. Kematiannya membuat kita berpindah menjadi warga kerajaan surga. Dan itu tidak hanya terjadi ketika nanti kita sudah mati. Bapak Ibu Saudara, kewarganegaraan kita terjadi berubah saat kita meyakini Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Amin. Berubah seketika saat kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Tidak perlu nunggu kita mati. Semenjak kita percaya kepada Yesus, kita ini warga kerajaan surga. Tapi kita tinggal di dunia. Kita warga kerajaan surga, tapi tinggal di dunia. Apa yang saya katakan hari ini rawan sekali dicuri oleh iblis. Bapak Ibu boleh anggap ini sambil lalu, sambil lewat. Tapi kalau engkau menganggap ini sambil lalu, sambil lewat, itu yang diinginkan iblis. Enggak mau doktrin keselamatan ini nempel. Saya bilang sama papa saya ngomong, kamu khotbah kayak gitu terus tiap minggu enggak kasihan jemaat. Jemaat kenceng loh mikir doktrin terus. Sampai kayak gitu Mas, Pak. Tapi saya bilang sama jemaat, kalau Bapak Ibu Saudara melakukan perbuatan baik tapi atas doktrin yang keliru, maka perbuatan baik kita sia-sia. Saya lagi nyiapin, ini doktrinnya nanam dulu, nancep dulu. Nanti di kemudian hari Bapak Ibu Saudara akan ngerti aplikasinya, perbuatannya gimana dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau doktrin kita salah dulu, kita doktrinnya udah gak pas, maka
Berapa lama, berapa puluh tahun yang sudah kita buang menjadi orang-orang Kristen yang memiliki pengertian keliru. Saya mau survei dulu deh sebelum saya lanjutkan, karena saya melihat rawan sekali. Siapa di antara Bapak Ibu Saudara kita semua yang setelah puluhan tahun pada akhirnya baru baru sadar setelah kita ketemu beberapa kali di MCC ini, bahwa kebenaran dan kekudusan kita itu murni semata-mata setelah kita meyakini pengorbanan Kristus di kayu salib, bukan karena perbuatan baik kita. Boleh angkat tangan? 1, 2, 3, 4 belakang. Yang lain puji Tuhan kalau sudah tahu. Tapi 4 jiwa ini berharga di mata Tuhan. Lah kalau selama ini terus 4 jiwa ini gak disegarkan, gak dibenarkan, gak diluruskan, terus piye nasibnya Bapak Ibu Saudara? Selama ini jadi orang Kristen yang penting benar, gak merugikan. Tapi ternyata keliru. Oleh karena itu doktrin-doktrin seperti ini penting sekali untuk kita masukkan dalam pikiran. Tadi saya katakan kita ini keluarga negaraan sorga, tapi tidak perlu nunggu sampai kita mati baru kita jadi warga negara sorga. Enggak, begitu percaya Yesus, Bapak Ibu Saudara itu langsung jadi warga negara kerajaan sorga, tapi tinggalnya di dunia. Sehingga cara hidup kita, gaya hidup kita, dan tujuan hidup kita harus orientasinya kepada sorga. Karena kita warga kerajaan sorga. Next Pak. Keberadaan kita di dunia harus mampu mencerminkan pemerintahan kerajaan sorga. Pemerintahan kerajaan surga yang memerintah siapa? Pemerintahan kerajaan surga yang memerintah siapa? Yesus. Ini ngomongin gaya hidup. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah jadi warga kerajaan surga, tapi gaya hidupnya masih gaya hidup orang dunia, berarti kita dengan sadar menolak kewarganegaraan surga. Kita mulai masuk ke aplikasi yang mungkin cukup keras bagi beberapa Bapak Ibu Saudara. Saya termasuk yang rodok kritis dalam hal pelayanan. Gak usah pelayanan kalau di rumah bikin ulah, gak usah. Gak usah pelayanan kalau sama orang tua bangkang, gak usah. Gak berarti pelayanannya, gak usah. Gak usah pelayanan kalau sama tetangga berantem terus, gak usah. Tidak usah melayani Tuhan kalau pada akhirnya hidupnya hanya jadi batu sandungan terus menerus. Gak usah melayani. Karena gaya hidup kita tidak mencerminkan kerajaan surga. Pelayanan bukan segalanya, nuwun sewu Bapak Ibu Saudara. Saya sangat senang melihat jemaat rindu melayani Tuhan. Ada yang choir, ada yang WL, ada yang singer, ada yang LCD, dan semua main musik. Ini pelayanan yang indah di mata Tuhan. Jerih lelah kita tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau sampai pelayanan kita di sini enggak sinkron, nafas yang kita pakai di sini enggak kita samakan, artinya nafas kita kan nafas melayani Tuhan, taat sama Tuhan, turut sama Tuhan. Tapi ketika di sekolah, di rumah kita bangkang terus isinya. Jadi batu sandungan, jadi omongan tetangga dan segala macam. Lalu apa artinya pelayanan kita? Kristen tapi kalau jualan ngapusi terus, lah apa artinya kekristenan kita? Kristen tapi kalau omongan sembarangan terus, gaya hidupnya ngawut, bukan gaya hidup warga negara kerajaan surga, itu mempermalukan kerajaan surga. Padahal kita warga negara surga. Gaya hidupnya harus mencerminkan pemerintahan surga. Yang kedua, prinsip hidupnya, junjung tinggi status kewarganegaraan surga kita sekalipun kita masih di dunia. Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu saya sempat baca berita. Ini mempermalukan sekali Republik Rakyat Cina. Orang RRC dibuat sangat malu dengan sikap perbuatan turis-turis RRC ketika keluar negeri. Nuwun sewu, mereka buang air kecil di pinggir jalan. Mereka buang air besar di depan toko. Yang malu bukan cuma orang yang buang air kecil dan buang air besar, Bapak Ibu Saudara. Yang malu satu negara, satu bangsa malu. Mari kita junjung tinggi kewarganegaraan kita. Ketika kita di dunia, prinsip hidup kita harus kita kerjakan, kita lakukan. Orang dunia melihat soalnya kita ini warga negara kerajaan surga.
Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, bahkan sebelum saya memutuskan diri untuk menjadi pendeta melayani Tuhan, merintis seperti ini. Saya pernah ke bank, saya ketemu sama kasir bank, mungkin saya pernah cerita itu. Saya ketemu sama tellernya ini, ngobrol, lalu biasa kalau transaksi kan minta KTP ya Pak ya. Pinjam KTP-nya ya Pak. KTP saya jelas-jelas tertulis nama saya, tanggal lahir saya, pekerjaan saya sebagai karyawan swasta, ada semua di situ. Tapi teller ini bilang, Pak Christian ini pendeta ya? Saya bilang, loh enggak, saya karyawan swasta Mbak gitu kan. Kok Mbak bisa bilang saya pendeta? Enggak tahu. Saya lihat ini Pak Christian ini wajah-wajahnya wajah-wajah pendeta. Apa di jidat saya ketulis gitu pendeta gitu kan? Ya enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi entah bagaimana orang melihat seperti itu. Tapi sebenarnya bukan masalah pendeta dan tidak pendetanya. Masalahnya adalah kewarganegaraannya begitu jelas. Itu kayak saya beberapa waktu lalu main ke Singapura sama beberapa orang teman. Main ke sana. Lagi main santai-santai Bapak Ibu. Tiba-tiba ada beberapa ibu-ibu foto-foto. Foto-foto enggak jauh dari kami, kurang lebih 5 meter dari kami foto-foto. Pakai topi, turis gitu foto-foto. Dan membuat saya ketawa geli adalah ketika saya lagi lihat mereka foto-foto dan terdengar suara gentenan. Loh iki. Saya sampai Singapura ketemunya wong Sragen ini. Saya deketin, Bu saking pundi panjenengan? Wah kula Sragen Mas, panjenengan tiang pundi? Kula Solo. Solone pundi? Kula Banyuagung Nusukan. Wah kula gadah sederek wonten Palur gitu. Sampai Singapura ketemu orang Sragen. Saya bisa tahu dia orang negara Indonesia, bahkan lebih spesifik lagi orang Solo dari bahasanya. Nah orang dunia melihat kita itu nggak tahu gimana, saya nggak bisa menceritakan detail Bapak Ibu, tapi saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara mungkin hampir pernah mengalami semuanya. Ada orang yang bilang sama Bapak Ibu Saudara, jenengan tiang Kristen nggih? Siapa yang pernah mengalami pengalaman seperti itu angkat tangan? Yang tiba-tiba dipetek, jenengan Kristen nggih Mas? Jenengan Kristen? Ada toh, banyak kan? Itu bukti loh. Apakah kita di sini nempel ada namanya Gusti Yesus gitu? Kita juga nggak pakai kalung salib, tidak. Tapi kewarganegaraan kita sangat kelihatan. Mari junjung tinggi. Yang ketiga, kerajaan surgalah yang menjadi rumah terakhir bagi kita. Gaya hidupnya harus gaya hidup warga negara surga. Prinsip hidupnya harus prinsip hidup warga negara surga. Dan tujuan hidupnya harus surga. Orang-orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara, merantau ke Amerika, merantau ke Eropa, Inggris, Spanyol, Perancis, Itali. Bahkan mungkin ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Indonesia. Tapi mereka semua punya kerinduan yang sama. Suatu kali saat nanti aku pengen pulang ke tanah kelahiranku. Itu orang-orang Israel. Turun-temurun dari generasi ke generasi. Mereka punya kerinduan yang besar. Tanah kelahiranku di sana. Bukankah itu juga yang kita rasakan sebagai orang Indonesia? Ada lagu Indonesia Tanah Air Beta, betul? Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari. Berarti kan mau kemana-mana nek tuwek, aku pengennya balik yo Indonesia. Kenapa? Orang Indonesia. Nah kalau Bapak Ibu Saudara nggak ada rasa menggebu-gebu dalam hati, rumahku tuh di sana, bukan di sini, maka pertanyakan kewarganegaraan kita. Di belakang langit biru sana itu rumah saya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, rumah saya jadinya kapan saya nggak ngerti. Alamat rumah saya nanti kapan, jalan apa, di mana nggak ngerti saya. Tapi ketika detik rumah saya jadi, saya pengennya pulang. Karena kerinduan saya di sana. Wah, ninggal anak, ninggal bojo, ninggal keluarga di sini sementara Bapak Ibu. Jangan betah-betah. Kalau Bapak Ibu membangun kemah sebaik mungkin di sini, indah baik. Ketika kita pakai jas, pakai gaun, dimasukkan ke dalam peti, semua kebanggaan kita di dunia nggak ada yang kita bawa pulang. Nggak ada. Kesimpulannya yang terakhir, sebagai seorang hamba yang sudah ditebus, apa saja yang berubah? Status kita berubah. Syukuri itu. Yang kedua, cara hidup kita berubah. Ayo dipraktekkan
Cara hidupnya harus baru. Yang ngomongnya kasar, sembrono, semuanya dirubah. Dan yang ketiga, warga negara kita berubah. Dari warga negara dunia menjadi warga negara kerajaan surga. Dan semua ini dikerjakan oleh satu pribadi lewat kematiannya di kayu salib. Mari kita bangkit berdiri, pemain musik mohon maju ke depan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita tunduk kepala dan merenungkan firman ini. Lewat penebusan Kristus, status kita berubah. Dari budak dosa menjadi hamba kebenaran. Lewat kematian Kristus, cara hidup kita harus berubah. Manusia lama kita harus mati. Dan kita bangkit dengan manusia baru. Dan lewat kematian Kristus, kewarganegaraan kita berubah, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi warga negara surga. Suatu kali saat nanti kita mau pulang ke sana. Di surga yang indah, surga yang mulia, di mana semua anak-anak Tuhan akan bersukacita karena berjumpa dengan kekasih hati, Yesus Kristus Tuhan. Mari kita renungkan karya penebusan Tuhan ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari kita pandang salib Yesus dan katakan kasih yang terindah. Kasih yang terindah, Bapak Ibu Saudara, kalau orang lain nolong kita, mungkin ada yang bantu untuk ngelunasin hutang kita, kita terima kasihnya ampun-ampun. Ketika kita mau bayar rumah sakit ada yang nolong kita berterima kasih dengan luar biasa.
Ketika ada orang yang membantu benahi rumah kita, beresin genteng, ngecat, kita matur nuwun yang luar biasa. Kita menghargai setiap bantuan orang demikian indah. Tapi kenapa Kristus rela mati bagi kita? Kristus rela mati bagi saudara dan saya, kita biasa saja. Perbuatan baik yang orang lain lakukan demi kita demikian terima kasih. Tapi kenapa karya terbesar yang Kristus sudah perbuat bagi kita sering melalaikan dan melupakan itu. Kita sering menganggap remeh dan menganggap ringan karya terbesar Tuhan. Pertolongan dari orang lain betapa engkau hargai, tapi kematian Kristus seringkali kita tidak hiraukan. Malam hari ini mari sungguh-sungguh buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan tinggi-tinggi. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk mengangkat tangan kanan tinggi-tinggi. Dan kita mau menyerukan bahwa karya terbesar dari Kristuslah, dari Tuhanlah yang harus sungguh-sungguh kita syukuri dan kita betul-betul kagumi. Tidak yang lain. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta dan ku hargai. Dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, mari pandang salib Yesus, mari pandang salib Kristus dan katakan bahwa itulah karya yang terbesar, termegah, termulia, teragung, terheran di dalam hidup kita. Engkaulah harta yang tak ternilai yang dan ku hargai. Yesus, engkau bumi. Bersama-sama jemaat katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, engkaulah rintihanmu di kayu salib, raunganmu di kayu salib, teriakanmu di kayu salib. Itulah yang menebus kami, itulah yang membebaskan kami, itulah yang membuat kami layak, itulah yang menguduskan kami, membenarkan kami, membeli kami, membayar kami dengan lunas. Itulah karya terbesar yang boleh kami saksikan. Yesus, engkau buka bumi. Yesus, engkau
pujian-Mu, mari serukan hormat-Mu, mari serukan nyanyian-Mu, mari ucapkan syukur-Mu untuk karya terbesarnya. Kalau bukan Kristus yang sudah mati ganti kita, maka kita adalah budak-budak dosa. Kalau bukan Kristus yang bayar dengan darahnya yang mahal, kita masih terikat di dalam dosa. Kalau bukan Yesus yang rela tergantung mati di kayu salib, maka kebinasaanlah yang jadi bagian kita. Ucapkan syukur-Mu. Ya Bapa, ya Bapa, Kudus lawan kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus melawan. Ya Bapa, mari musik tenang sejenak. Jemaat, biarlah terus menyembah Tuhan. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Biarlah bahasa itu keluar dari mulutmu. Biarlah hatimu diliputi oleh lawatan Roh Kudus. Kira atas apa yang Kristus sudah kerjakan di atas Golgota. Ya Rabba Yesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Biarlah lawatan Roh Kudus bekerja sore malam hari. Segera Bapak. Mari semua mengalir dalam hadirat Roh Kudus. Kira bala. Haleluya. Haleluya. Mari mengalir dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya merasakan Roh
Kudus lawat kita malam ini. Saya rasakan Roh Kudus mau berperkara atas kita malam ini. Sikara baba. Yesus. Jemaat dipersilahkan duduk tetap dalam suasana berdoa dan menyembah. Jemaat dipersilahkan duduk. Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Ampuni kalau kami seringkali masih terus menyukai hidup di dalam dosa. Kami tidak menyadari kewarganegaraan surga yang telah kami miliki. Kami menikmati dosa. Kami mohon ampun Tuhan. Roh Kudus lawat kami, Roh Kudus berkaryalah. Kira apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya mohon dengan hormat Bapak Dwi akan berdoa untuk meneguhkan firman. Saya mohon Pak Dwi untuk berdoa meneguhkan firman. Mari Pak maju ke depan. Kita berdoa kiranya firman ini sungguh-sungguh boleh kita masukkan dalam hati. Ucap syukur Bapa di surga atas kebaikan sampai detik ini ya Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Telah kami naikkan pujian syukur, telah kami dengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami buka hati, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan, tuntun kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi kami materaikan firman ini di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu kami semua mengucapkan doa dan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Saudara, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, kita sangat bersyukur kita semakin dibukakan firman Tuhan yang luar biasa di tempat ini. Dan biarlah iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita semakin yakin kita sudah mendapat kewarganegaraan yang baru, kerajaan Allah. Dan kita sudah mempunyai status yang baru. Kita sudah memiliki gaya hidup yang baru. Mari, jangan kita lepaskan. Berikutnya saya akan sampaikan informasi. Yang pertama, saldo akhir laporan keuangan Bapak Saudara, laporan keuangan untuk MCC. Saldo akhir di tanggal 27 Maret 2022 sebesar 5.784.500
rupiah. Kemudian di tanggal 3 April ada persembahan sebesar 676.000 rupiah. Kemudian ada pengeluaran untuk kebersihan dan keamanan sebesar 200.000. Jadi saldo akhir sebesar 6.260.000 rupiah. 6.260.000 rupiah. Itu laporan keuangan MCC di per hari ini ya. Kemudian ada informasi mengenai retreat. Yang pertama, peserta retreat sampai dengan hari ini 66 peserta, 66 orang ya. Kemudian untuk keuangannya kita membutuhkan dana kurang lebih sebesar 15 jutaan. Kita sudah terpenuhi sekitar 7,5, jadi masih ada kekurangan 7,5. Mari saya himbau Bapak Ibu Saudara untuk membantu dalam doa atau apapun untuk kegiatan retreat ini supaya Tuhan hadir di sana, mencukupkan segala sesuatunya, bahkan melebihkan Bapak Saudara. Itu yang kedua. Kemudian untuk keberangkatan retreat pukul 3 sore, tetapi kita akan swab terlebih dahulu. Jadi sebelum pukul 3 diharapkan Bapak Ibu Saudara sudah berkumpul di Banyu-Agung ya Bu ya. Itu paling enggak jam 2:30 sudah ready ya. Itu yang ketiga. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara juga bawa perlengkapan kayak mandi atau perlengkapan khusus, misalkan ada obat khusus, Bapak Ibu Saudara ada yang alergi atau apa, dibawa perlengkapannya, obat khususnya. Mungkin itu informasi yang bisa disampaikan. Ada tambahan? Oh ya, maaf. Kegiatan sepekan MCC yang pertama setiap hari Senin kita ada latihan tamborin pukul 5 sore, kemudian di hari Kamis latihan musik pukul 7 malam. Di hari Jumat kita ada ibadah menara doa kota. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir ikut serta dalam menara doa kota pukul 6 sore. Tetapi di tanggal 15 kita ada ibadah Jumat Agung disertai perjamuan kudus Bapak Saudara pukul 5 sore. Oh, di depan juga ada ya. Bisa dibaca ya. Kemudian di hari Sabtu Minggu kita di Bukit Tirmon ya Saudara. Kita ada ibadah di sana nanti. Mungkin itu. Oh, ada ibadah sekolah minggu Bapak Saudara, lupa. Bapak Saudara yang mungkin punya putra-putri di usia sekolah minggu bisa ikut, atau punya saudara yang usia sekolah minggu bisa diajak untuk ibadah sekolah minggu. Demikian informasi yang bisa disampaikan. Mungkin ada tambahan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari Minggu besok kita ada ibadah di Bukit Tirmon. Artinya Sabtu kita berangkat, pulangnya Minggu. Itu meliputi ibadah Paskah, dan ibadah minggunya ya ibadah Paskah itu, Minggu pagi itu. Sehingga Minggu malam kita tidak bertemu di tempat ini, tapi kita bertemunya di tempat ini hari Jumat malam dalam rangka Jumat Agung disertai perjamuan kudus lagi. Nah, satu lagi pengumuman yang juga penting adalah tanggal 24, karena besok Minggu kita ketemunya di Paskah sana. Paskah nanti kita juga akan ulangi lagi, tapi ini saya sampaikan dulu supaya Bapak Ibu juga ada info begitu ya. 24 April, betul ya Mas Adris ya, hari Minggu ada event Paskah Sekolah Minggu di Kebun Binatang Juruk. Ya, Bapak Ibu, saya udah bukan sekolah minggu tapi mau ikut boleh ya. Mungkin udah lama enggak ke Juruk ya silahkan ikut. Ya, tanggal 24 April 7:30 kumpul di Maestro di rumah saya. Ya, 7:30 lalu kami akan berangkat bersama-sama ke Juruk. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan
pelayanan sekolah minggu terus berkembang hari ke hari, minggu ya. Tadi pagi saja ada penambahan lagi 3 orang ya, Mas Adris ya. Jadi total kalau hadir semua itu mungkin bisa 18-an, bisa sekitar 18 anak. Puji Tuhan, ini anugerah Tuhan awalnya dimulai dari 4 anak, betul ya 4 ya. Anaknya Mas Iwan dan anaknya Mas Gilang, Belvayaro, Dominik, Noah. Dari 4 orang anak, Niel, tambah Niel ya. Satunya undul bawang kan. 5 anak kecil, lama-lama terus Tuhan tambahkan. Tiap minggu ada aja wajah-wajah baru ya. Jadi gurunya harus makin kreatif gitu ya, karena anak-anaknya sekarang kritis-kritis. Puji Tuhan terus bertambah. Terus berdoa Bapak Ibu, karena generasi penerus kita ada di sekolah minggu remaja dan pemuda ini. Ini kita berharap terus MCC dipakai Tuhan untuk bisa menjangkau mereka. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Kalau pengumuman masalah pemberangkatan nanti akan kita umumkan Jumat Agung saja ya, Mas Lili ya. Perihal pemberangkatan nantinya kita akan umumkan di ibadah Jumat Agung besok. Baik, tidak ada hal yang lain lagi, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Ya, kita banyak berdoa bagi yang mungkin tidak hadir karena sakit. Saya dengar juga Dominik nggak datang ya? Ada, Noah yang nggak datang malah. Oh datang semua ya, katanya sakit ya, saya nggak lihat tadi ya. Berdoa supaya Tuhan sembuhkan, mungkin juga ada yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami bangga memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus yang dengan gagah luar biasa. Tuhan menyongsong salib yang hina, salib yang ngeri demi cintanya Tuhan bagi kami. Sehingga kami yang semestinya mati, binasa, justru kami beroleh kasih karunia, yaitu kehidupan kekal. Kewarganegaraan kami adalah kewarganegaraan surga. Biarlah kami sebagai orang-orang percaya mampu menghidupi gaya hidup, mampu menghidupi prinsip-prinsip hidup, terlebih lagi menjadikan surga sebagai tujuan hidup kami. Terima kasih Bapa untuk pelayan-pelayan yang sudah melayani. Tuhan berkati dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Biarlah setiap keluarga daripada para pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan diselamatkan, dijangkau oleh Tuhan, sehingga seisi rumah diselamatkan. Kami terus berdoa Tuhan, biarlah sanak saudara kami, famili kami, semuanya boleh turut bersama-sama dengan kami beribadah hanya kepada Tuhan saja. Juga berkati dalam pekerjaannya Tuhan, biarlah apa yang dibuat Tuhan berhasil dan beruntung mempermuliakan nama Tuhan. Berkati juga dalam pendidikan dan sekolah yang masih sekolah, biarlah Tuhan akan jadikan anak-anak ini menjadi anak-anak yang berprestasi, menonjol, bersinar, menjadi terang dan garam di sekolah mereka masing-masing. Nama Tuhan dibesarkan, diagungkan, dipermuliakan. Terlebih Tuhan juga berkati pelayanan mereka, biarlah tambah hari Tuhan akan tambahkan rasa cinta, semangat, dan terus akan memberikan yang terbaik bagi kehormatan dan kemuliaan nama Tuhan. Untuk setiap jemaat yang telah hadir, biarlah Tuhan juga memberkati kami dengan berkat-berkat terbaik dan juga berkat-berkat terindah. Kami sudah bersyukur dengan atas berkat keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Dan sama halnya keselamatan yang kami peroleh karena percaya, maka dalam segala persoalan kehidupan kami pun kami mau percayakan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, tapi Tuhan yang akan terus menopang kami. Tuhan yang menuntun kami melewati setiap masa demi masa, proses demi proses, musim demi musim, dari kemuliaan sampai kemuliaan berikutnya. Terima kasih Tuhan, dan biarlah kehidupan seluruh jemaat Tuhan dalam berkat Tuhan, kami boleh menyatakan ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Untuk yang tidak hadir karena sakit, berhalangan, semuanya Tuhan, berkat Tuhan pun juga turun atas mereka, menyembuhkan mereka yang sakit, melepaskan mereka yang terbeban berat, memberikan pengharapan kepada mereka yang mulai kehilangan pengharapan. Biarlah kami boleh memandang Kristus sebagai sumber kekuatan dan pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami mohon Tuhan menjaga, melindungi sampai dengan di rumah dengan selamat, berkumpul dengan keluarga kami di rumah tanpa kurang satu apapun, dijauhkan dari segala kecelakaan mara bahaya, dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Kembalikan kami pada kesempatan-kesempatan ibadah, khususnya ibadah perjamuan kudus dan juga retret Paskah yang akan datang. Semuanya dalam berkat campur tangan Tuhan saja. Sekarang jemaat, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat ilahi dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera persekutuan Roh Kudus ada menyertai kita semua sekalian mulai malam ini sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Yesus kita bersyukur dan juga berdoa. Haleluya. Amin. Bila engkau tak besar, Tuhan Yesus berkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.